Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan persiapan ujian akhir semester fisika kelas 11 MIPA bagian kedua. Pipa berjari-jari 8 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 4 cm, keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 5 meter per sekon pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka hitunglah tekanan pada pipa kecil. Diketahui R1 sama dengan 8 cm, diubah dulu ke meter, 8 dibagi 100 0,08. R2 nya 4 cm, diubah ke meter, 0,04. V1 sama dengan 5 meter per sekon, P1 nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Rho1 sama dengan 1000 kg per meter kubik karena kecepatan aliran, berarti menggunakan massa fluidanya itu adalah air, jadi massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ditanya P2, yaitu tekanan pada pipa kecil. Terlebih dahulu kita mencari berapa nilai V2 nya dengan menggunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Karena dia luasnya berbentuk lingkaran, luas penampangnya, gunakan rumusnya Pi R1 kuadrat kali V1 sama dengan Pi R2 kuadrat kali V2. Karena ini Pi yang sebelah kiri dengan Pi sebelah kanan bisa kita hilangkan, tinggal R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Maka V2 nya sama dengan R1 per R2 kuadrat kali V1. R1 tadi nilainya 0,08 per R2 nya itu 0,04 dipangkatkan 2 kali 5. 0,08 bagi 0,04 itu 2. 2 pangkat 2, 4 kali 5 sama dengan 20 meter per sekon. P2 sama dengan P1 tambah setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. P1 tadi nilainya 2 kali 10 pangkat 5 tambah setengah kali rho nya itu 1000 kali V2 nya tadi 20 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 5 itu artinya 200.000 tambah setengah kali 1000 500, 20 pangkat 2 400 dikurang 5 pangkat 2 25. Ini dalam kurung dikurangkan dulu, 400 kurang 25 375 dikalikan 500 hasilnya 187. 500 dijumlahkan ke 200.000 hasilnya menjadi 387.500 Newton per meter kuadrat. Sebuah bejana kaca koefisien muai panjangnya 9 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius pada suhu 0 derajat Celcius terisi penuh dengan 500 cm3 air raksa. Koefisien muai ruang air raksanya 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius. Jika bejana dan air raksa dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, hitunglah volume air raksa yang tumpah dari bejana tersebut. Diketahui untuk koefisien muai panjang ini lambangnya alfa sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Gamma itu adalah koefisien muai ruang, nilainya 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 per derajat Celcius. V itu adalah volume yang nilainya 500 cm3. T1 nya 0 derajat Celcius, T2 nya 40 derajat Celcius. Yang ditanya V tumpah. Jadi kita cari dulu berapa volume volume untuk bejananya, bejana kaca. Rumusnya V1 sama dengan V kali 1 tambah 3 alfa. Ini sebenarnya 3 alfa itu adalah merupakan gamma. Gamma kali T2 kurang T1. Karena di sini yang diketahui koefisien muai panjang
Jadi hubungan gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Setelah itu kita masukkan nilainya, V-nya tadi nilainya 500 kali 1 tambah 3, alfanya 9 kali 10 pangkat negatif 6, dikurang T2 nya 40, T1 nya 0, 40 kurang 0, 40. Ini yang bagian dalam kurung kita kalikan dulu, 40 dikalikan 27, kemudian 10 pangkat negatif 6 ini artinya per sejuta. Hasil ditambah 1, hasilnya menjadi 1,00108. Kemudian ini maaf, artinya ini dikalikan dengan 500, hasilnya 500,54 cm3. Setelah itu kita mencari volume air raksanya. V2 sama dengan V kali 1 tambah gamma kali T2 kurang T1. 500 kali 1 tambah tadi gammanya nilainya 1,8 kali 10 pangkat negatif 4 dikali delta T atau perubahan suhunya 40 kurang 0, hasilnya 40, dikalikan 1,8 kali 10 pangkat negatif 4, itu hasilnya ini sudah dijumlahkan 1, hasilnya 1,0072, dikalikan 500, hasilnya 503,6 cm3. Maka volume yang tumpah itu adalah V2 kurang V1, 503,6 dikurang 500,54, hasilnya 3,06 cm3. Jelaskan mengapa karet yang lama-kelamaan ditarik akan putus. Karena lama-kelamaan karet memiliki batas elastisitas. Jadi kalau misalnya gaya yang diberikan terlalu besar, maka karet akan putus. Seperti ini dia gambarnya, yaitu tentang batas elastisitas. Sebuah venturimeter memiliki luas penampang A1 dan A2 masing-masing 10 cm² dan 4 cm². Jika beda ketinggian dua tabung adalah 5 cm, hitunglah kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter. Yang diketahui A1-nya 10 cm², diubah ke meter kuadrat itu 0,005, A2 4 cm², diubah, maaf, ini A1-nya itu adalah 5 cm² ya. A2-nya 4 cm² sama dengan 0,004 meter kuadrat. H1-nya sama dengan, maaf juga ini, H-nya itu adalah 9 cm, diubah ke meter adalah 0,09 meter. Percepatan gravitasinya yang kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya V1, kenapa? V1 ini adalah lambang kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter. Sementara kalau V2 itu adalah kecepatan air yang keluar dari pipa venturimeter. Persamaannya V1 sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 kuadrat kurang A2 kuadrat dikurang 1. 2 kali 10 kali 0,09 hasilnya 1,8 per A1 nya tadi 0,005 pangkat 2 per 0,004 pangkat 2 dikurang 1. Ini supaya tidak terlalu panjang komanya, 0,0005 itu artinya 5 kali 10 pangkat negatif 4, dipangkatkan 2 lagi, yang di bawahnya 0,004 ini 4 kali 10 pangkat negatif 4. Kenapa negatif 4? Pangkatnya negatif 4. Kalau dia 0, itu artinya pangkatnya negatif. Kemudian kita lihat berapa angka yang di belakangnya. Ini ada 4 angka, maka pangkatnya 10 pangkat negatif 4. Setelah itu 5 pangkat 2 itu 25. 25 tadi kan 10 pangkat negatif 4, dipangkatkan 2 jadi 10 pangkat negatif 8. Bisa juga kita tulis 25 kali 10 pangkat negatif 8 atau 2,5 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian juga yang di bawahnya 4 pangkat 2 itu adalah 16 kali 10 pangkat, tadi ini pangkat negatif 4 dipangkatkan 2 negatif 8, atau bisa juga kita tulis 1,6 kali 10 pangkat negatif 7 kurang 1.
Ini kita bisa hilangkan 10 pangkat negatif 7 nya karena sama atas dan bawah. Jadi hasilnya 2,5 per 1,6 kurang 1. Samakan dulu penyebutnya, sama-sama 1,6. Jadi 2,5 yang di bawahnya ini 2,5 per 1,6 dikurang 1,6 per 1,6. Maka V1 sama dengan akar 1,8 per 2,5 kurang 1,6 itu hasilnya 0,9 per 1,6. Ini penyebutnya tetap. Sama dengan 1,8 kita bagikan 0,9 bagi 1,6 itu hasilnya 0,5625. 1,8 bagi 0,5625 itu hasilnya 32. Diakarkan nilainya menjadi 1,788 meter per sekon. Jika penjumlahan FA gaya Archimedes atau gaya angkat dengan Fs gaya Stokes menghasilkan berat benda berbentuk bola, buktikan bahwa ini dibaca eta sama dengan 2R kuadrat kali G per 9V dikali rho B kurang rho F. Perlu Anda ketahui, eta ini adalah koefisien viskositas fluida, R adalah jari-jari, G percepatan gravitasi, V di sini adalah kecepatan aliran fluida, rho B ini adalah massa jenis benda, dan rho F ini adalah massa jenis fluida. Jadi kita membuktikan dengan persamaan FA dan Fs ini bisa membuat atau membentuk menjadi persamaan eta ini. Diketahui untuk persamaan gaya Stokes itu rumusnya Fs sama dengan 6pi eta kali R kali V. Kalau gaya angkat atau gaya Archimedes, Fa sama dengan rho kali G kali V. Berdasarkan hukum 1 Newton itu jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Jadi seperti ini dia tampilannya. Yang gaya ke atas itu nilainya positif, gaya ke bawah nilainya negatif. Jadi FA ditambah Fs dikurang W. W ini adalah berat benda sama dengan 0. Atau persamaannya menjadi FA tambah Fs sama dengan W. Ini negatif, pindahkan ke kanan, jadi W nya bernilai positif. Dan gitu kita ganti yang persamaan FA dengan Fs ini dengan yang di atas. FA tadi rumusnya rho kali G kali V, Fs itu rumusnya 6 kali pi kali eta kali R kali V sama dengan W itu adalah M kali G. M itu massa. Perlu Anda ketahui hubungan antara massa jenis dan volume itu adalah M sama dengan rho kali V. Jadi nanti yang M ini kita ganti menjadi rho kali V. Jadi rho F kali G kali V tambah 6 kali pi kali eta R V sama dengan rho B kali V kali G. Jadi persamaan yang 6 pi eta ini, persamaan gaya Stokes ini kita tetap di posisi sebelah kiri. Dan gitu ini tadi yang beberapa beratnya atau bebannya rho B kali V kali G kurang dengan gaya angkatnya rho F kali G kali V. Yang di sebelah kanan ini yang sama itu adalah nilai V dan G nya. Di dalam tinggal rho B dikurang rho F. Untuk mencari eta, yang posisi sebelah kanan ini dibagikan dengan yang sebelah kirinya, 6 pi rho kali V. Dan gitu yang V nya ini tadi kan berbentuk bola volumenya, maka kita gunakan rumus volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3 kali G kali rho B kurang rho F per 6 pi R V. Yang bisa kita hilangkan yang sama nilainya itu adalah pi, kemudian di sini ada R pangkat 3, sini ada R. Jadi R pangkat 3 nya tinggal R pangkat 2, sementara yang di bawah R nya hilang. Maka persamaannya 4/3 R kuadrat G kali rho B kurang rho F per 6V.
Udah gitu yang G yang 3 ini kita pindahkan ke bawah. 3 kali 6 sama dengan 18pi. Yang 4 tetap di atas. Terus yang 4 dan 18 ini sama-sama dibagi 2, hasilnya menjadi 2 dan 9. 18 bagi 2 kan 9. Maka hasilnya eta itu sama dengan 2R kuadrat G kali rho B kurang rho F per 9pi. Jadi terbukti penurunan rumus dari gaya Archimedes dan gaya Stokes itu menghasilkan kecepatan menentukan koefisien viskositas. Demikianlah penjelasan tentang persiapan ujian akhir semester kelas 11 MIPA. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.